Halo semua, perkenalkan, nama saya Sian Georgi Alexander dengan NRP 5026211064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sistem informasi yang digunakan dalam bisnis dalam konteks sosial. Pada video ini, saya akan berusaha untuk menyampaikan definisi sistem informasi, contoh dari sistem informasi dalam bisnis dalam konteks sosial. Pada video ini, saya akan mengambil contoh change.org beserta input, proses, output, dan feedback change.org. Terima kasih. Halo semua, pertama-tama di video ini saya akan membahas tentang pengenalan definisi sistem informasi. Menurut O'Brien, seperti yang terpapar di buku Sistem Informasi Manajemen, sistem informasi adalah gabungan dari people, hardware, software, telekomunikasi, data, dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. Sedangkan, menurut Ster dan Reynolds, sistem informasi adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk input, proses, dan output. Selain itu, terdapat feedback untuk memperbaiki input dan proses. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, input merupakan aktivitas untuk mengumpulkan data mentah. Sedangkan processing adalah mengubah data menjadi output yang bermanfaat dengan melakukan kalkulasi, membandingkan data, memberikan alternatif solusi, menyimpan data untuk digunakan kembali nantinya. Sedangkan output adalah meliputi penyajian sistem informasi ke dalam suatu dokumen atau laporan. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback adalah yang digunakan untuk mengubah input atau mengubah proses. Nah, ada dua jenis feedback, yaitu feedback evaluatif dan feedback prediktif. Dan sistem ini berjalan terus-menerus selama bisnis berjalan. Untuk contoh sistem informasi dalam konteks sosial pada hari ini, saya akan mengambil contoh berupa website berjudul change.org. Jadi pertama-tama kita akan membahas cara kerja change.org yang disajikan dalam websitenya sendiri. Jadi pertama-tama kita akan memulai petisi secara gratis, bisa dilakukan oleh siapa saja. Lalu penggagas dan pendatangan petisi akan menyebarkan petisi-petisi yang mereka minati, dan petisi akan menjangkau pemirsa baru melalui liputan media atau pertemuan langsung atau kopi darat. Terus ada pengambilan keputusan yang bisa menanggapi petisi tersebut, dan yang terakhir ada pernyataan kemenangan jika petisi tersebut berhasil. Nah, untuk input, proses, output, dan feedbacknya, yang pertama kita akan membahas inputnya. Input terbagi dari dua bagian dalam change.org, yaitu penandatangan petisi yang berupa beribu-ribu orang dan juga penggagas atau pemulai petisinya. Untuk proses yang terjadi adalah pemfilteran petisi-petisi yang serius dan layak ditanggapi oleh pengguna change.org lainnya, serta akan terjadi pemfilteran untuk menggapai petisi dengan tanda tangan yang cukup. Untuk output, liputan media dan acara-acara lain menyebarkan petisi tersebut yang sudah mencapai tanda tangan yang cukup dengan tujuan yang jelas. Dengan people power akan menggapai target yang diinginkan. Nah, target ini akan terpaksa atau terundang untuk menanggapinya, dan jika mencapai kesetujuan dengan petisi akan dinyatakan sebagai kemenangan. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang feedback. Feedback itu terdiri dari dua jenis, yaitu evaluatif dan prediktif. Untuk feedback yang evaluatif, saya mengambil contoh sebagai berikut, yaitu penyesuaian algoritma sehingga sistem dapat menyarankan atau merekomendasikan petisi-petisi yang dalam area peminatan dengan user change.org yang menggunakan akun itu. Yang kedua adalah feedback prediktif. Dalam hal ini saya mengambil contoh, yaitu pembuatan suatu forum untuk penyampaian dan pembahasan progres-progres
dari petisi yang ada dan sudah dinyatakan memiliki tanda tangan yang cukup. Selanjutnya kita membahas komponen. Yang pertama adalah komponen software, yaitu berupa web change.org itu sendiri dan juga internet atau browser yang kita gunakan. Selanjutnya ada komponen hardware. Walaupun masih ada banyak yang lain, saya mengambil contoh pad kita, laptop kita, atau handphone kita. Selanjutnya untuk komponen terakhir terdapat komponen people. Untuk komponen people, saya mengambil pengguna-pengguna change.org dan memulai petisi dan juga mendukung petisi serta target-target atau orang yang mereka tujukan petisi itu tersebut. Sekian dari saya di video ini. Mohon maaf bila jika terdapat kesalahan saya dalam bertutur kata. Terima kasih.